Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Pak Ferry. Ya, hari Senin ini kita akan belajar matematika ya. Jadi semoga kalian semua dalam keadaan sehat sehingga pada saat tatap muka nanti jika seandainya diperbolehkan maka kita bisa bertemu ya. Tetap lakukan 5M sesuai anjuran pemerintah anak ya. Baik, materi kita hari ini yaitu peluang anak. Jadi kita akan belajar peluang ya. Jadi apa itu peluang? Simak materi ini baik-baik supaya kalian mengerti ya. Supaya kalian mengetahui apa itu peluang dan lain-lain seperti itu. Lalu bagi yang belum melakukan absensi, link absennya sudah Pak unggah di Google Classroom. Silahkan dibuka ya dan lakukan absensi di sana. Oke. Nah, ini adalah beberapa contoh gambar anak-anak. Ya, gambar yang pertama nih, gambar yang putih nih. Ya, jika kita berbicara peluang, mungkin kalian pernah melakukan hal yang seperti ini ya, mencoba-coba melemparkan sebuah uang logam, lempar uang logamnya naik ke atas gitu ya, melambungkan uang logam. Lalu apa yang muncul pertama? Lambungkan pertama, oh muncul angka, lambungkan lagi, muncul angka lagi, lambungkan lagi. Ya, dia muncul gambar seperti itu. Jadi inilah yang akan kita pelajari sebentar ya. Bagaimana kita caranya bisa menghitung ya nilai berapa kemungkinan ya munculnya angka atau berapa kemungkinan munculnya gambar pada pelemparan koin. Lalu ini juga anak-anak ya, pada ada gambar dadu ini ya. Mungkin kalian pernah ya bermain ya dadu atau mungkin mainkan ular tangga anak ya. Mungkin kalian pernah tuh nyoba ngelempar dadu. Saya ingin muncul angka 1 nih, lempar lagi. Ya, tahu-taunya munculnya angka 6 gitu. Tahu-taunya munculnya angka 5 dan ya akhirnya di percobaan selanjutnya muncul angka 1 seperti itu ya. Jadi semua itu bisa dihitung, semua itu bisa diperkirakan seperti itu. Ya, semakin mendekati 1 nilai peluangnya, maka kejadian itu akan semakin besar mungkin terjadi seperti itu. Atau mungkin kalian pernah bermain kartu remi ya, kartu remi main 41 atau main apa seperti itu ya. Jadi kalau pernah ya, itu juga cara supaya kita menang itu ya, kita bisa terka dia menggunakan ruang peluang itu anak-anak. Jadi kita bisa hitung semua seperti itu. Jadi bagaimana caranya supaya kita menang main biar bisa kelihatan ya, bisa gunakan hitung-hitungan matematisnya seperti itu anak-anak ya. Itu sedikit dikasih peluang dalam kehidupan sehari-hari, cuman gak sadar seperti itu ya. Kita akan lanjutkan. Oke, apa saja sih yang dibahas di peluang? Yang pertama istilahnya ada yang namanya titik sampel anak-anak. Apa titik sampel itu? Titik sampel itu setiap hasil tunggal yang mungkin pada ruang sampel disebut dengan titik sampel, atau titik sampel bisa disebut juga sebagai anggota dari ruang sampel. Di ruang sampel ini akan dijelaskan anak-anak ya. Oke, contoh. Nah, ini ada gambar uang logam anak-anak ya. Pada saat pelemparan uang logam ya, tentu uang logam itu mempunyai dua sisi. Sisi pertama angka, sisi kedua gambar ya. Kalau uang logam 1000-an ini angkanya angka 1000, gambarnya gambar angklung seperti itu ya. Jika sebuah uang logam itu kita lambungkan atau kita lemparkan, maka kemungkinan yang muncul ya angka atau gambar, kayak gitu ya. Nah, angka atau gambar inilah yang disebut dengan titik sampel. Ya, namanya ingat hasil tunggal. Jadi dia salah satu ya, angka atau gambar, atau bisa keduanya sama gambar. Itu ya. Itu adalah titik sampelnya. Contoh lain. Ini lagi contoh lain ya. Mungkin kalian pernah melemparkan dadu ya, permata 6 ya. Lemparkan sekali ya, maka kemungkinan muncul apa? Pasti angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Apakah bisa muncul angka 7 kalau satu dadu? Gak bisa, karena cuma sampai. Nah ya, kalau ada yang bilang bisa ya mungkin dadunya ya dadu sampai angka 7 ya. Jadi sehingga ya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ini disebut titik sampelnya. Nah, titik sampelnya. Ingat, dia titik sampelnya adalah kejadian
yang dimaksud. Kejadian apa yang dimaksud itu nanti misalnya kalau disuruh mencari angka 1, maka titik sampelnya adalah angka 1. Kalau disuruh mencari angka, titik sampelnya adalah angka. Seperti itu anak-anak ya. Oke, kita akan lanjut. Ruang sampel ya. Dalam suatu eksperimen atau percobaan, himpunan semua ya, semua hasil yang mungkin disebut dengan ruang sampel. Semua kejadian yang mungkin itu disebut dengan ruang sampel. Kalau titik sampel hanya kejadian tunggal. Jadi kalau ini semua kemungkinan yang terjadi seperti itu ya, disebut dengan ruang sampel. Contoh. Nah, contoh nih. Di pada pelambungan sebuah uang logam. Ya. Jadi kalau sebuah uang logam itu ruang sampelnya itu adalah apa? Angka sama gambar. Karena ketika kalian melemparkan uang logam, yaitu yang kemungkinan muncul angka sama gambar. Seperti itu, gak mungkin muncul angka yang lain. Seperti itu, gak mungkin muncul gambar yang lain. Gambar Pak Ferry gak mungkin muncul di sana seperti itu. Ya gak mungkin. Hanya angka dan gambar seperti itu. Ya. Jika pada pelemparan sebuah dadu, maka ruang sampelnya adalah apa? Kalau kalian melemparkan dadu, apa aja yang mungkin muncul dari dadu? Pasti angka 1, 2, 3, 4, 5, dan nah, pasti itu aja, gak mungkin yang lain muncul. Seperti itu ya. Oke. Sekarang Pak Guru akan ajarkan kalian bagaimana caranya menentukan ruang sampel. Oke, perhatikan baik-baik. 1. Kita akan belajar menentukan ruang sampel dengan metode tabel. Jadi kalau ini kalian bisa, anak-anak, ketika kalian bisa menentukan ruang sampel, nanti menghitung nilai peluangnya gampang seperti itu ya. Oke. Jadi ya, tabel ruang sampel pada pelemparan 2 uang logam. Jadi karena 2 uang logam nih. Kalau 1 uang logam kan angka sama gambar. Kalau 2 uang logam apa saja ruang sampelnya? Kayak dibuat seperti tabelnya ya. Jadi karena 2, nih yang pertama itu adalah angka gambar, betul. Maka yang kedua juga angka sama gambar karena 2 uang logamnya seperti itu. Ini angka sama angka, tulis di sini A, A. Lalu A, G. Tulis di sini G, A, gambar angka, lalu gambar gambar. Maka di sini dari tabel ini bisa kita temukan ruang sampel dari 2 uang logam, yaitu apa? Angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar. Jadi inilah ruang sampel dari pelemparan 2 buah uang logam seperti itu ya. Jadi hanya akan muncul angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar. Tidak mungkin muncul yang lain seperti itu ya. Jadi hanya pasti ini aja yang muncul. Kalau kayak ini ya ini, kalau kayak ini ya ini. Oke. Nah, banyak anggota ruang sampelnya berapa? 4. Kok tahu 4 Pak? Karena angka ini 1 ya, angka 2 angka gambar, 3 gambar angka, 4-nya gambar seperti itu ya. Jadi di sampelnya itu ada 4. Bisa angka, gambar angka, tuh gambar. Oke, menentukan masih ya ruang sampel dengan tabel ya. Jika kita melemparkan 2 buah dadu sekarang anak-anak ya. Ya, bagaimana caranya menentukan ruang sampelnya ya. Oke, ini Pak Guru sudah buatkan tabelnya anak-anak ya. Karena dadu yang pertama itu pasti kemungkinan yang muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu yang kedua juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kemungkinan ini aja yang muncul, gak mungkin yang lain. Gak mungkin muncul angka sama gambar ya. Gak mungkin karena kita bicara dadu. Kayak di sini sama seperti tadi caranya. 1 sama 1 tulis 1, 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 seperti itu ya. Kalau 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. Kalau 3, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6. 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6 ya. Kalau 5 sama dan seterusnya anak-anak ya. Sama caranya ya. Jadi ruang sampel dari pelambungan atau pelemparan 2 buah dadu yaitu apa? 1,1, 1,2 sampai 6,6 ya. Jadi inilah ruang sampelnya.
Nah, ya. Berapa jumlahnya? Ya. Jadi berapa banyak anggotanya ruang sampelnya? Ada 36. Mana ya kalau dihitungnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 atau 6 kali 6 36 jumlahnya. Nah ya, ini harus diingat, harus diketahui bagaimana caranya. Oke, yang selanjutnya adalah bagaimana caranya menentukan ruang sampel dari ya, satu uang logam dengan satu buah dadu. Kalau satu uang logam satu buah dadu bagaimana? Karena ya, jadi tulis dulu ruang sampelnya. Satu uang logam apa? Gambar angka. Satu dadu apa? 1 2 3 4 5. Nah, nggak mungkin yang lain daripada ini yang muncul ya. Maka caranya sama seperti tadi ya. Gambar 1, gambar angka 2, gambar angka 3, gambar angka 4, gambar angka 5, gambar angka 6. Seperti ya. Itu yang mungkin muncul yang pertama. Lalu apa lagi yang kemungkinan muncul? Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka dengan mata dadu yang ke. Nah, dia hanya itu aja yang muncul. Jadi ruang sampelnya yaitu yang Pak Guru bilang tadi ya, gambar 1 sampai angka yang ke-6. Jadi titik atau banyak ruang sampelnya berapa? NS-nya berapa? Ada 12. Seperti itu anak-anak ya, ada 12. 6 kali 2, ada 12. Oke. Kita yang selanjutnya, bagaimana cara menentukan ruang sampel dengan diagram pohon ya. Dengan cara apapun boleh ya, yang penting ketemu ya. Oke, kita akan belajar menentukan ruang sampel menggunakan diagram pohon ya. Yang pertama, kita akan menentukan ruang sampel dengan pelambungan dua buah uang logam. Kalau tadi kan pakai tabel, sekarang pakai diagram pohon ya. Kalau satu uang logam ya, maka di sini ya angka sama gambar. Maka ini akan diagram pohon lagi. Maka ini kalau dua uang logam maka dia pasti di sini. Kalau angka temennya di sini dia lagi angka gambar seperti itu ya. Angka gambar. Kenapa kok angka gambar di sini Pak? Ditulis ya karena uang logam seperti itu ya. Jadi setelah kemungkinan yang pertama angka ini pasti akan muncul lagi kemungkinan selanjutnya. Jadi dua di angka gambar itu juga sama angka gambar. Maka ini akan menjadi hasilnya angka sama angka, angka sama gambar, gambar sama angka, gambar sama gambar seperti itu ya. Di ruang sampelnya adalah ini ya. Berapa jumlah ruang sampelnya? Ada 4 ya, seperti itu ya. Oke, ini lagi menentukan ruang sampel pelambungan satu uang logam dengan satu dadu. Bagaimana caranya? Oke ya, satu uang logam pasti angka sama gambar. Satu dadu pasti 1 2 3 4 5 6. Ini lagi 1 2 3 4 5. Nah, nanti buat dia kayak tadi. Angka 1, koma 1, angka 2, angka mata dadu 3 ya, angka mata dadu 4, angka mata dadu 5, angka mata dadu 6. Gitu pula yang ini. Kalau yang gambar, apa aja kemungkinan yang muncul? Kalau gambar mata dadu 1, gambar mata dadu 2, gambar mata dadu 3, gambar mata dadu 4, gambar mata dadu 5, gambar mata dadu. Nah, jadi ruang sampelnya adalah sebanyak 12 seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu anak. Peluang empirik. Peluang empirik suatu kejadian merupakan frekuensi relatif dari kejadian tersebut atau perbandingan antara banyak kemunculan kejadian A dengan banyak percobaan yang dilakukan. Ini rumusnya anak, rumus dari peluang empirik. Ya, peluang empirik sama dengan frekuensi kejadian atau ya banyaknya kejadian dibagi oleh banyaknya percobaan yang dilakukan atau dilambangkan dengan huruf N. Contoh, baik, supaya lebih memahami rumus ini, Pak Guru akan sediakan contoh. Sebuah uang logam dilambungkan sebanyak 150 kali. Ternyata muncul permukaan gambar sebanyak 78 kali. Tentukan peluang empirik muncul permukaan gambar dan peluang empirik munculnya kejadian angka atau permukaan angka ya.
Kita akan bahas. Buat dulu diketahuinya seperti biasa anak ya. Diketahui, apa yang diketahui? Oh, ini ya, N-nya 150 kali. Sebuah uang logam dilambungkan sebanyak 150 kali. Jadi dia dilambungkan sebanyak 150 kali, berarti banyak percobaannya 150 kali. Maka N-nya 150. Ternyata munculnya permukaan gambar 78 kali, maka frekuensi kejadian munculnya permukaan gambar ya, frekuensi gambar ya 78 kali ya. Maka di sini kita harus cari juga frekuensi ya kejadian munculnya permukaan angka. Jadi frekuensi munculnya permukaan angka di mana di sini, ada nggak dibacanya? Nggak ada Pak. Ya, kalau nggak ada kita hitung berarti ya. Dia nyobanya 150 kali melempar uang logamnya. Ternyata muncul gambarnya 78 kali, berarti sisanya adalah angka. Karena dalam pelemparan uang logam kalau nggak gambar ya angka, dua itu aja yang muncul seperti itu. Kan di sini kalian tinggal kurangi N-nya dengan frekuensi gambarnya. Kan di sini frekuensi angka sama dengan 150 dikurangi 78 sama dengan 72 seperti itu ya. Ditanya yang A, peluang empirik munculnya permukaan gambar. Yang B, peluang empirik munculnya permukaan angka. Seperti itu. Oke, kita akan jawab ya. Peluang empirik munculnya gambar, maka kita pasang rumusnya ya. Frekuensi kejadian gambar dibagi banyak percobaan. Oke, frekuensi kejadian gambar berapa tadi? 78 dibagi 150 sama dengan berapa? Ya, sama-sama dibagi berapa ini? Sama-sama dibagi 6 ya. Atas dibagi 6, bawah dibagi 6, maka dia menjadi 13/25. Sampai di sini selesai, cukup. Ya. Yang B, peluang empirik munculnya angka. Maka frekuensi kejadian angka ya dibagi oleh banyaknya percobaan yang dilakukan. Frekuensi kejadian angkanya berapa? 72 dibagi oleh 150 sama dengan berapa? 12/25. Nah, lebih seperti ini caranya, anak-anak. Pak, boleh nggak dijadiin koma ini? Boleh ya. Sampai di sini udah benar jawabannya. Oke. Jika masih belum jelas, tulis nanti di kolom komentar ya, anak-anak ya. Kita akan lanjutkan. Peluang teoretik sekarang ya. Peluang teoretik merupakan peluang yang didapat dari perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang mungkin atau dibandingkan dengan ruang sampelnya. Ya. Biasanya peluang teoretik digunakan saat percobaan yang dilakukan hanya satu kali. Oke. Ini rumusnya nih ya. Peluang teoretik sama dengan NA dibagi NS ya. NA itu yang dimaksud adalah frekuensi kejadian yang diharapkan. Atau kejadian yang dimaksud apa ya. Kejadian yang dimaksud apa? NS adalah ruang sampelnya, ruang sampel dari kejadian ya, frekuensi seluruh percobaan. Oke. Contoh, biar kalian lebih paham ini, Pak Guru buatkan contohnya sekarang, anak-anak. Sebuah dadu dilempar sebanyak 1 kali ya. Tentukan peluang munculnya mata dadu genap. Oke. Yang pertama kita buat diketahuinya dulu ya. Diketahui, kita cari dulu ruang sampelnya ya. Ruang sampel dari mata dadu yang dilempar 1 kali adalah sebuah dadu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gak mungkin muncul yang lain, maka ruang sampelnya adalah 6 ya. Lalu kalian cari mata dadu genapnya. Mata dadu genapnya atau titik sampelnya berapa gitu ya. Mata dadu genapnya berapa dia? Di sini kan yang genap kan 2, 4 sama 6 seperti itu ya. Maka di sini NA-nya ada 3, Pak. Kenapa 1, 3 dan 5 nggak masuk? Karena dia mata dadu ganjil seperti itu. Sedangkan yang ditanya di sini mata dadu genap seperti itu ya. Oke. Kita jawab. Peluang teoretik sama dengan NA per NS ya. NA-nya berapa, anak-anak? Oh, 3/6 sama dengan berapa? Sama-sama dibagi 3. 1/2 seperti itu kurang lebih. Contoh yang kedua ini. Oke. Sebuah kantong berisi 6 bola biru, 12 bola hitam, dan 18 bola merah. Dari dalam kantong tersebut akan diambil sebuah bola secara acak. Tentukan peluang terambil bola berwarna hitam. Oke. Sudah.
Misalkan ya S adalah ruang sampel dan H adalah kejadian terambilnya bola hitam, ya H hitam. Oke, maka NS-nya ya ruang sampelnya itu berapa? Kalian hitung berapa ada bolanya dulu. Biru tambah hitam tambah merah, 6 tambah 12 tambah 18. Jadinya berapa dia? 36. Jadi ruang sampelnya ada 36 bola. Seperti itu. Lalu kita lihat kejadian yang dimaksud apa? Yang diminta di sini titik sampelnya apa? Peluang bola hitam. Maka N, lihat hitamnya ada berapa di sini? Ada 12 ya, N hanya 12. Banyak bola hitamnya 12. Kita pasang rumus sekarang. Peluang teoretik sama dengan ya banyak kejadian H dibagi oleh ya NS atau ruang sampelnya. N hanya ada berapa? 12 per 36. Sama-sama dibagi 12. Atas dibagi 12, bawah dibagi 12. Jadi jawabannya adalah seperti 1/3. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Kalau dia peluang biru berapa? Kalau bola biru maka di sini 6/36 jadinya dia. Ya 1/6 jadinya. Kalau dia hitam 1/2 jadinya dia. Seperti itu. Ya 18/36 1/2. Lebih seperti itu. Maaf kalau merah maksudnya ya. Oke. Kalau lebih seperti itu. Kalau yang teoretik kan anak gampang ya. Oke, kita akan lanjut ke frekuensi harapan ya. Frekuensi harapan adalah banyak kejadian yang diharapkan dalam suatu percobaan. Jadi dalam suatu percobaan itu berapa sih kalian mengharapkan dia muncul? Ini bisa dihitung dengan menggunakan frekuensi harapan ya. Ini notasi frekuensi harapan FH ya. Frekuensi harapan. Rumus untuk menentukan frekuensi harapan FH sama dengan BK, ini maksudnya adalah peluang kejadian K dikali oleh N banyaknya percobaan. Jadi peluang dikali banyaknya percobaan seperti itu. Contoh itu ya. 2 buah uang logam dilambungkan sebanyak 32 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya satu gambar. Oke, gambar. Kita bahas dulu. Ya. Pertama seperti biasa anak, kita tentukan dulu ruang sampelnya ya. Ruang sampel dari 2 buah uang logam ya. 2 buah uang logam itu ruang sampelnya adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar. Setelah menentukan ruang sampelnya, kita cari kejadian yang dimaksud atau titik sampelnya ya. Di sini diminta adalah kejadian munculnya satu gambar. Maka yang satu gambar di sini yang mana? Kita lihat dulu. Oh, angka gambar ini satu gambar di sini. Sama gambar angka. Oh, jadi ini aja yang 2, angka sama angka, gambar sama angka. Gambar sama gambarnya bukan kejadian yang dimaksud. Seperti itu ya. Kejadian yang dimaksud hanya angka gambar dan gambar angka. Maka banyak kejadian K-nya berapa? 2. Setelah ini ditemukan, kita hitung dulu peluangnya ya. Peluang kejadian K ya, banyak kejadian K dibagi ruang sampelnya. 2/4 sama dengan 1/2. Sampai di sini selesai mencari peluangnya. Kita belum mencari frekuensi harapan. Karena kita hitung frekuensi harapannya. Ya, menghitung frekuensi harapan munculnya satu gambar. Maka kita pasang rumusnya. Frekuensi harapan sama dengan peluang kejadian K dikali N ya. Di peluang kejadiannya berapa? 1/2. Wah, dikali 32. Kenapa 32? Karena dia dilambungkan sebanyak 32 kali. Percobaannya sebanyak 32 kali seperti itu. Nah, di sini ketemulah 2-nya Pak Guru bagi dengan 32 jadi 16 seperti itu ya. Seperti itu. Oke, ini contoh yang kedua nih. Sebuah dadu dilempar sebanyak 60 kali. Jadi ada satu dadu dilempar 60 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya dadu berangka 6. Oke. Kita buat ya, kita akan bahas. Seperti biasa buat diketahuinya dulu. Ya. Jadi cari dulu ruang sampelnya. Ruang sampel dari sebuah dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya ini yang mungkin muncul, gak mungkin yang lain. Karena ruang sampelnya adalah NS sama dengan 6. Kejadian yang dimaksud atau titik sampelnya adalah 6 ya. Jadi angka 6. Angka 6 ini ada berapa? Ada 1. Jangan baru di sini angka 6 kamu tulis di sini 6. Salah. Ya, jadi dia 1, hanya 1 aja, angka 6 aja. 1 sampai 5-nya enggak diminta. Ya. Sang rumusnya kita mencari peluang munculnya angka 6 dulu berapa? Peluang munculnya angka 6 sama dengan ya N/NS.
ini banyak kejadian ke-6-nya berapa? 1 per peluang sampelnya 6. Maka peluangnya adalah 1 per 6 seperti itu ya. Maka kita akan mencari frekuensi harapan sekarang anak-anak. Ya. Frekuensi harapan sama dengan peluang kejadian A dikali N. Ya. Frekuensi harapan sama dengan apa? 1 per 6 dikali N-nya berapa? 60. Berapa? 10. Jadi ketemulah frekuensi harapannya adalah 10 seperti itu ya. Nilai peluang. Oke. Anak-anak, nilai peluang perlu kalian ketahui adalah berkisar antara 0 sampai dengan 1. Ya. Kita bisa tulis seperti ini ya. 0 kurang dari ya, peluang K lebih dari sama atau sama dengan 0. Peluang K kurang dari sama dengan 1 seperti itu ya. Jadi ini artinya adalah ketika nilai peluang itu bernilai 0 anak-anak. Ya. Jika nilai peluang tersebut bernilai 0, maka kejadian tersebut mustahil terjadi, tidak akan bisa terjadi seperti itu. Jika nilai peluang bernilai 0. Sedangkan jika nilai peluang bernilai 1, maka kejadiannya sudah pasti terjadi seperti itu. Pasti terjadi, nggak mungkin nggak seperti itu. Ya. Jadi jika L merupakan kejadian komplement, ya ini komplement itu yang bukan, ya dari K, maka peluang kejadian L adalah 1 dikurangi peluang kejadian K ya. Atau dapat dirumuskan sebagai berikut rumusnya ya. Jadi jika L ini ya istilahnya komplement itu artinya yang bukan K ya, komplement itu yang bukan artinya ya. K nilai peluangnya bisa dibuat di sini menjadi 1 dikurangi peluang kejadian K seperti itu ya. Atau bisa dibuat di sini ya. Peluang kejadian L atau yang dikomplement ditambah dengan peluang kejadian K sama dengan 1 seperti itu. Contoh nih, biar kamu paham komplement apa sih. Misalkan ya, peluang terambil kartu as pada sebuah satu set kartu bridge, ya kartu bridge adalah kartu remi anak-anak ya, adalah 1/13. Maka peluang terambilnya kartu bukan as adalah ya kartu bukan as, kan Pak Guru nanti komplementari yang bukan ya. Jadi peluang kartu asnya 1/13. Kalau yang bukan kartu as berapa peluangnya? Nah, oke, kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, kita bisa pasang rumusnya ya. Peluang kejadian kartu asnya adalah 1/13. Ya. Kita bisa cari dengan menggunakan rumus komplement. Maka peluang yang bukan kartu as sama dengan 1 dikurangi peluang kartu asnya seperti itu ya. 1 dikurangi 1/13. Ya, 1 ini sama dengan 13/13. Kalau dikurangi 1 sama dengan 12/13. Seperti itu anak-anak. Oke anak-anak, itu tadi ya materi peluangnya. Semoga kalian paham ya sedikit materinya. Nanti Pak Guru akan buatkan lagi penjelasan lebih supaya kalian paham. Nah ya, harapan Pak Guru kalian menonton video ini sehingga kalian mengerti apa yang Pak Guru jelaskan tadi seperti itu ya. Terima kasih, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Thank you.